Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Portizen. Kembali lagi dengan saya Fadila Anwar. Dan saya Valentina PJ. Senang sekali kita berdua bisa memandu acara Portizen to Portizen untuk yang kesekian kalinya. Jadi Portizen to Portizen itu adalah acara dari Portizen untuk Portizen yang akan membahas tentang hal yang menginspirasi, bukan menggurui. Nah, topik menarik apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, kali ini topiknya menarik sekali karena ini lagi booming di tahun-tahun ini, J. Jadi ini membahas tentang podcast. Pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya podcast. Wah, podcast. Apa sih podcast itu? Aku jelasin sedikit ya. Jadi podcast itu adalah rekaman audio yang membahas tentang hal-hal yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bisa berbagai aspek, mulai dari sosial, budaya, politik, hiburan, pokoknya apa aja bisa dibahas di podcast. Nah, terus kalau berupa rekaman audio, apa dong bedanya sama radio? Nah, itu dia. Sebenarnya emang hampir-hampir mirip sih. Tapi sebenarnya podcast dan radio ini memiliki perbedaan. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau radio itu bisa didengarkan secara langsung gitu. Jadi kalau kita ketinggalan informasi, kita nggak bisa balik ke informasi yang sebelumnya. Tapi kalau podcast, uniknya podcast ini bisa didengarkan berkali-kali. Jadi kita nggak ada alasan untuk ketinggalan informasi di podcast. Terus gitu. berarti bisa berupa video juga dong? Nah iya, bisa banget. Kan sekarang yang lagi booming itu kan kayak Deddy Corbuzier, Awkarin, dan yang lain-lain udah banyak yang bikin podcast. Dan aku sangat menikmati banget sih itu. Nah, terus podcaster favorit kamu siapa? Kalau aku sih biasanya denger Ridwan Handoko. Itu namanya podcast sebelum tidur. Jadi aku sering dengerin itu sih. Wah, Kalau kamu? menarik. Kalau aku Awkarin sih. Oh, Awkarin, Ya, influencer. iya. Terus hal menarik apa lagi nih tentang podcast nih? Jadi yang menariknya lagi, buat para pebisnis ternyata katanya podcast itu bisa membuat jangkauan lebih luas. Jadi buat yang mau mencari jangkauan untuk para pebisnis itu bisa melalui podcast loh. Wah, menarik banget. Kayak bisa nih kita langsung menuju materi ya. Soalnya udah penasaran banget ini. Aku juga dan sih. juga. Soalnya aku juga pengen bikin podcast, Ji. Oh, tapi sebelum itu, PJ mau ingetin dulu buat Portizen sekalian untuk menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Karena akan ada fun game quiz dengan hadiah menarik. Dan juga buat para Portizen yang ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat melalui fitur raise hand. Dan di akhir acara akan ada presensi. Langsung aja buat Portizen pasti udah penasaran kan? Nah, langsung aja kita sambut narasumber menarik dan menginspirasi Ibu Kamelia Aristanti. Tapi sebelumnya kita simak tayangan berikut ini. Seribet yang saya bayangkan ya Bu. Ternyata bisa lebih mudah kalau udah tahu ilmu-ilmunya ya. Nah, sekarang kita udah ada di sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman Portizen yang tadi udah punya unek-unek mau tanya apa nih, mumpung ada narasumber yang udah bisa dibilang ahli podcast lah. Ya, bisa langsung aja di fitur chat ya. Aku mau tanya aja Bu. Nah, boleh ya? Boleh. Iya. Suka dukanya selama jadi podcaster apa sih Bu? Dukanya. Iya. Dukanya dulu ya? Oh iya, boleh. Belanjaannya boros. Oh, boros gitu ya? Enggak. Jadi dukanya ya itu tadi lah. Mungkin kita kan walaupun saya awalnya tuh enggak tujuannya cari duit ya di podcast cuma karena menyalurkan hobi cuap-cuap ini. Tapi kalau bisa dapat duit kan enak gitu ya. Kalau ada keuntungan tambahan lah, istilah additionalnya pasti saya akan lebih berbahagia gitu ya. Itu dukanya, tapi sedikit aja. Itu nggak terlalu merisaukan saya lah. Dukanya apalagi ya? Oh, kalau jaringan internetnya nggak stabil. Oh iya. Jadi udah di tengah-tengah kita mau ngerekam, udah rekaman, kemudian dipublish itu nggak bisa gitu ya, kepotong karena itu. Makanya kuotanya harus penuh gitu, unlimited. Jengkel banget sih pasti ya. Oh, jengkel banget. Tapi kalau sukanya banyak. Kebetulan ya ini kan masalah hobi ya, kalau memang semua berangkat dari hobi, pasti kita lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Sukanya ya saya bisa dengan bebas merdeka bersuara di situ ya. Enggak ditekan siapa-siapa karena tanpa dulu aturan ya, Bu. Tanpa aturan.
Asal kita jangan ngomong yang nggak baik. ya, nggak baik Harus lah. tetap positif pastinya. Betul, harus tetap memotivasi kan Iya. gitu. Kalau dulu zaman saya jadi announcer kan saya ada tekanan dari produser, Iya. dari PD, Mm-mm. nggak bisa ngomong seenaknya. Tapi kalau podcast, ya ini channel-channel saya terserah Iya, saya bener, gitu bener. ya. Itu aja sih suka Iya. dukanya. Oh itu ya. Wah, aku jadi pengen bikin podcast nih. Ayo, Bu. ayo, ayo. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan dari teman-teman Portizen. Ini dari Nia Kankus. Bagaimana cara membuat podcast yang engage sama pendengar? Oke, gimana cara membuat podcast yang engage sama Iya. pendengar? Saya nggak ngerti definisi engage di sini ya. Iya. Karena untuk mencapai tahapan engage itu Mbak Nia, kita harus ngelewatin tahapan yang banyak gitu loh. Kalau sampai kita harus menunggu engage baru kita bikin podcast, nggak ada yang solong instan lah ya Bu ya. nggak ada Semua yang harus instan. proses dari Semua awal. pasti proses. Jadi kalau memang Mbak Nia kepengen jadi podcaster, menurut saya berangkatnya dari minat aja dulu. Iya, benar. Kita nggak usah terlalu mikirin audiens kita suka apa enggak Mbak, karena kalau kita mikirin itu terlalu lama. Iya, itu jadi boleh benar. nanti ya. Oh ternyata setelah saya bikin berapa episode, pendengar saya tuh sukanya yang ini. Kayak tadi kan saya tuh ternyata episode yang paling disukai adalah tentang survivor COVID itu ya. Mungkin karena itu adalah isu terdekat saat ini ya. Tapi ya kita jangan patah semangat. Kayak tadi saya bilang kok tiba-tiba pendengar saya hilang gitu ya. Waduh, dari puluhan ternyata hilang. Pertama waktu hari pertama saya pikir itu hack gitu ya. Nanti akan kembali lagi. Ternyata hari berikutnya benar-benar hilang gitu loh, benar-benar hilang. Saya juga bingung. Tapi ya sudahlah whatever ya. Kalau kita memang kepengen bersuara, menurut saya sih Mbak Nia kalau engage itu nanti itu akan dengan sendirinya. Kalau pendengar itu, jadi di Anchor nanti akan kelihatan ya pendengar yang betul-betul dia kalau di YouTube tuh istilahnya subscriber setia lah, permanen. Dia nggak skip kalau ketika kita ngomong itu akan kelihatan. Nah dari situ mungkin nanti Mbak Nia bisa tahu siapa sih yang betul-betul engage dengan kita. Sehingga kalau aku mau ngomong berikutnya, saya kan berusaha memenuhi kebutuhannya, keinginannya si orang ini gitu. Jadi nggak asal ngomong. Tapi semangat aja sih Mbak Nia sih menurut saya sih ya kalau untuk engage nanti dulu gitu ya. Intinya diawali dengan dinikmati dulu. Betul. Jangan mikirnya jangan kejauhan dulu. Kita harus bisa seneng dulu nih. Kalau kita udah seneng sama podcast nanti rezeki pasti mengikuti. Betul. Mungkin kekhawatiran ada ya. Maksudnya nanti benar. suaraku ini didengar orang apa enggak. Kalau saya sih bodo amat. Gitu. Yang penting happy dulu ya, Bu ya. Iya, pertanyaan kedua ada dari Ardela. Kendala yang paling sering dialami untuk menjadi podcaster pemula biasanya apa, Bunda? Bunda. Manggilnya kok Bunda ya. Saya jadi ingat kalau beli susu kaleng itu panggilnya sini Bunda, sana Bunda gitu ya. Kebiasaan. Sabar ya, nih. Bun. Iya, sabar ya, Bun. Ini cobaan gitu ya. Kendala. Apa ya? Kendala podcaster mager. Mager ya. Jadi kalau tim mager mau mulai maju mundur cantik gitu ya. Maksudnya kepengennya gede, tapi ternyata setelah on, aduh aku mau ngomong apa? Aduh, aku nanti nggak disukain orang, nanti pasti dibully teman-teman. Ini kayak Mbak Dela nih sebenarnya wah udah pantas banget kalau jadi podcaster. Saya yakin dia adalah silent podcaster, saya yakin sekali. Dia pura-pura aja nih nanti. Jadi kendalanya nggak ada Mbak Dela, menurut saya hanya kemalasan itu aja ya. Oke. Next. Oke, kita langsung next ke pertanyaan ketiga dari Lovina. Durasi podcast yang nggak bikin bosen, tapi bikin kesel juga karena kependekan. Berapa min? Sekarang min. Beda-beda ya. Bukamel. Jadi teman-teman Portizen panggilnya Bukamel. Berapa menit? Oh, ini typo. Berapa menit apa berapa menit? Berapa apa itu? Berapa menit maksudnya tadi typo. Oh, berapa menit typo ternyata. Oke, Mbak Lovina dari Regional Bali Nusra ya. Durasi. Kalau saya masih prefer 10 sampai 15 menit, Mbak. Karena kapasitas pendengaran manusia itu ketika kita impress itu first impression 5 menit ya. Ketika 5 menit kamu ngomong nggak enak, aku males gitu loh. Dengerin pasti skip kan. Tapi kalau 5 menit kita bisa bertahan, itu bagus sekali. Kalau untuk pemula ya. Tapi kalau untuk kayak Desta, kayak Deddy Kobuser kita, kok pendek banget ya nih orang-orang ngomongnya gitu ya. Saya rasa sih, Mbak Lovina, durasi nggak bikin bosen, ya kita bikin impresi 5 menit, 10 better gitu ya. Oke, next ya. Dan jangan lupa kontennya juga menarik ya, biar nggak pasti, bosen. Betul, itu pasti. Kuncinya konten ya. Terima kasih Mbak Lovina. Oke, pertanyaan selanjutnya dari PMS Husninatul
Gasani. Oke, Mbak Nina. Elias, sudah berapa tahun bikin podcast? Apakah ada trik untuk mempromosikan podcast kita supaya jangkauan pendengarnya tambah banyak dan luas? Ini nggak jauh beda sama yang tadi ya? Nggak jauh beda. Mbak Nina ini juga pasti udah punya podcast. Saya yakin dia pura-pura. Sekarang saya jadi teh. Jadi teh, oh ya? Tadi min, sekarang teh. Oke, berapa tahun? Oh, iya, berapa lama? Saya baru tahun ini Mbak Nina memulai podcast karena saya dicolek-colek sama teman-teman blogger. Jadi awalnya kita punya komunitas blogger, kemudian ada mainan baru yang saya bilang ini podcast, saya ditarik-tarik, Mbak minat nggak ini? Saya pikir kenapa nggak dicoba, kan ini dekat dengan dunia penyiaran. Saya bilang oke lah saya coba. Jadi ini baru tahun pertama saya podcast. Tadi apa lanjutannya dia bilang? Jangkauan pendengarnya biar banyak dan luas. Mbak Nina punya medsos kan? Itu bisa dipakai. Jadi sekarang kalau mau promosi itu gampang banget. Kita begitu publish ya di Anchor, di Spotify udah muncul, kita copy aja linknya, kita masukin kemana ke WhatsApp mana, pasti itu nanti akan menaikkan pendengar kita gitu ya. Saya rasa mudah lah kalau zaman sekarang. Dan tadi juga di materi juga udah disebutkan kita bisa endorse mungkin. Bisa, gitu, ya gitu. Bisa. Untuk supaya ya jangkauannya itu tadi ya. Jangkauannya tadi ya. Mungkin itu ya. Siap. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Susana Emiliasari. Aplikasi podcast nih kan banyak ya. Anchor tuh yang paling banyak followersnya kah? Terus kalau podcast tuh sama suara aja emang ya? Kalau yang kayak Deddy Corbuzier tuh termasuk podcast kan ya? Jadi audio dan visual apa bisa dibilang podcast? Banyak yah-yahnya gitu. Jadi aku bacanya. Ini juga, ini adalah, ini silent podcaster juga ini Mbak Susan. Halo Mbak Susan, TPS ya. Aplikasi podcast banyak. Maksudnya ini mungkin aplikasi pembuat podcast mungkin ya, karena kita harus nyamakan persepsi dulu. Maksudnya aplikasi podcast, saya kurang paham, tapi penangkapan saya mungkin yang dimaksud adalah aplikasi pembuatnya, jadi perekamnya. Mungkin selain Anchor kan juga banyak, tapi memang Anchor yang paling banyak, bukan follower sebenarnya. Anchor itu kan dia alat perekamnya ya, jadi ini harus kita samakan persepsinya, bukan banyak followernya. Maksudnya karena Anchor itu ya kayak kamu lah, namanya kamu pengen beli e-commerce lewat yang ini kan yang paling gampang yang mana. Jadi Anchor nih kalau menurut saya itu paling mudah, pengoperasiannya paling mudah, ngerekamnya gampang, backsound-nya ada semua di situ, distribusinya juga cepat. Jadi itulah kenapa Anchor itu paling banyak dipakai sama podcaster di Indonesia. Ya. Terus kalau podcast tuh sama suaranya aja, kalau Deddy Corbuzier, gini, belakangan saya coba ikutin Deddy Corbuzier ya. Awalnya saya tidak yakin apakah jenis-jenis Deddy Corbuzier podcast itu disebut sebagai podcast. Terus saya cek di Spotify, ternyata memang ada. Ada. Jadi perlu ditegaskan bahwa yang namanya podcast itu suaranya aja. Ketika Mas Deddy itu muncul di YouTube, audio dan visualnya muncul, itu namanya adalah podcast on YouTube. Podcast on YouTube. Ya. Jadi kalau nanti Ino, Mbak Susan punya rekaman suara, kita tampilkan di Spotify namanya ya. Itu kita ambil suaranya aja, kita di tag, kemudian kita tambahkan visual, kita munculkan di YouTube bisa. Bisa. Saya mulai pakai cara itu. Tapi saya tidak setenar Mas Didi. Iya, kan proses Bu, nggak ada yang instan. Siapa tahu beberapa tahun lagi. Kalau Mbak Susan ini udah sering muncul itu di YouTube-nya TPS. Next apa? Next, pertanyaan selanjutnya dari Galuh. Terkait dengan tema podcast, biasanya apa sih yang jadi pertimbangan pemilihan topik, Bu? Apa ya? Saya pernah dengar nasihatnya podcaster terkenal, kalau kita hanya ngikutin tren yang terjadi hari ini atau weekly, itu mostly itu pendengar nggak seberapa suka gitu. Jadi orang-orang sudah bosen, namanya sekarang lagi tren topik pilkada. Pendengar ini pengen cari yang lain. Iya. Mungkin kita bisa ngikutin tetap trending topik, tapi ambil angle yang berbeda. Angle berbeda contohnya gini, sekarang trennya pilkada, orang pasti semuanya ngomong, jurnalistik pasti bilang, oh yang menang si ini, yang menang si itu, Ino menang di sini, saya menang di situ, kayak gitu. Kita ambil angle lain, jangan yang itu, Jadi kalau saya lebih suka sisi human interest-nya. Contohnya, bagaimana seorang petugas TPS itu lalu dia tidak pulang berhari-hari gara-gara kerja. Itu mungkin akan lebih menarik daripada kita berkutat dengan angka kayak COVID ini kan. Saya bosan dengan berita yang tiap hari angka itu muncul, tapi saya lebih suka pemberitaan yang ada orang yang nggak pulang gitu loh gara-gara ini gitu loh. Gitu Mbak Galuh. Jadi
pertimbangan saya sih kalau topik mungkin tren masih, tetapi kita cari angle yang berbeda seperti yang saya tadi sampaikan. Saya rasa topik-topik yang human interest lebih menarik, Mbak. Nah, Mbak Galuh ini kan psikolog juga ya, mungkin dia bisa menggali nanti dari bekas-bekas kuliahnya dibuka lagi, Mbak, dibuka lagi, nanti materi kuliahnya dilihat kira-kira topik apa sih yang paling mendekati gitu ya. Umpamanya topik tentang sekarang perusahaan-perusahaan besar ini lagi senang rekrut digital talent. Nah, Mbak Galuh mungkin bisa mengaitkan dengan psikolog ya, karena beliau ini adalah psikolog, Mbak Galuh. Intinya tetap ikut trending topik, boleh. Tapi kalau bisa jangan yang udah banyak dibicarakan gitu ya, biar nggak bosen. Itu loh. Iya, bener. Jadi gitu trending topik itu hanya membantu kita aja sih kalau kita kehabisan ide. Ya, gitu ya. Bener. Oke. Gitu ya Mbak Galuh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Atika Intan Putri. Bu, bagaimana tips agar topik saat podcast tidak melebar kemana-mana? Wah, ini nih yang paling sering biasanya. Gitu ya. Bahasnya apa, terus ternyata dapatnya apa. Betul. Satu itu. Kedua, kadang gini, kita keluar dari jalur ini loh, kayak ngeblank gitu loh kadang-kadang ya kan. Padahal kita udah terlanjur rekaman ini, tapi ngeblank akhirnya balik lagi ke situnya susah gitu. Mbak Atika, kalau saya masih tetap pakai skrip. Masih tetap. Jadi tapi skrip itu tidak terus kita baca gitu, enggak ya tapi saya lebih highlightnya aja. Jadi opening, terus saya mau ngomong apa nih, umpamanya tentang tentang COVID. Oke, mungkin saya hanya how to COVID-nya sedikit aja. Tapi bagaimana kemudian orang-orang di belakang COVID itu bekerja, mungkin seperti itu. Jadi tidak kemana-mana ya, tetap kita pakai skrip, tetapi ambil pointernya aja. Kayaknya seperti itu sih Mbak, kayaknya. Jadi pakai atau skrip. Ini ngajak temen berdua podcastan. Jadi temennya bagian ngingetin gitu maksudnya. Udah lari ini jauh gitu ya. Selain lebih seru juga bisa buat ngingetin ya. Balik lagi. Oke, itu tips dari Bu Kamel ya. Jadi pakai skrip sama bawa temen buat ngingetin. Tapi jangan lupa temennya juga diajak ngobrol, jangan buat ngingetin doang. Nanti jangan-jangan temennya tuh cuma silent aja kan kelihatan. Malah nggak seru ya Bu jadinya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ino ingetin lagi ya kalau kita nanti ada game ya gitu. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin, dan ini pertanyaan-pertanyaannya masih ada dari TTL Faizah. Salam kenal Bu Lia, tambah cool aja nih. Saya tahu. Bu, ada trik nggak supaya pegawai yang milenial ini mau share knowledge-nya via podcast? Oh iya, gampang sebenarnya. Siap. Gimana, Bu? Supaya pegawai milenial tuh mau men-sharing knowledge-nya gitu ya. Oke. Kalau di Pelindo tahu saya kita punya wadah namanya sharing knowledge ya, di Aino itu. Jadi teman-teman yang punya pengetahuan apapun lah, nggak harus pengetahuan kita tentang kepelabuhanan juga bisa men-sharing pengetahuan yang diperolehnya itu ke situ. Nah sebenarnya nanti tinggal memfasilitasi dari dokumen itu diubah ke audio. Triknya gimana ya? Tentunya kita harus kita harus kerja bersama, teamwork ya. Kita nggak bisa sendirian gitu. Siapa yang bagian mungkin kan ada orang yang tipikalnya gini kayak kamu lebih suka dapat pengetahuan itu dari baca. Ya kalau kamu nggak baca, kamu merasa aku nggak nambah apa-apa. Tapi kalau saya terus terang saya nggak suka baca. Jadi saya dapat materi segitu banyak dari mana? Saya dari dengar, karena kemampuan saya lebih nyaman mendengar daripada membaca. Betul. Kalau gitu kamu cerita dongeng ke aku, mungkin aku lebih nangkep gitu loh daripada bacain buku ini Bu 1 sampai 1. Saya nggak minat gitu lah. Nah mungkin itu nanti sharing knowledge itu kan teman-teman mungkin sudah membukukan ya, sudah ke dokumen, tinggal mengkonvert ke audio. Iya, ya nanti bisa difasilitasi lah kan gitu ya. Kita bikin atau kita bikin grup podcast aja habis ini. Oh iya, boleh. Kita bikin podcast. Jadi podcaster. Oh iya, bener tuh. Cool nggak? Mbak Dini gimana? Kan Oke, gitu itu dia lanjut jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Lovina BBN Kupang. Oh iya Bu, di Anchor kalau kita sisipin swiping tube, apa harus kita selesaiin satu segmen dulu, terus lanjut take lagi untuk segmen 2, atau mesti pakai software edit? Nah ini istilah teknis ya. Ino ngerti nggak swiping tube itu apa? Swiping tube itu kayak gimana ya? Nah, makanya Mbak Lovina begitu ya, saya kurang paham istilah kalau itu. Swipe up saya ngerti. Iya, saya juga tahu. Kalau ini kayaknya baru dengar juga sih. Tapi saya kurang tahu itu swiping tube itu apa ya? Maksudnya bagaimana? Mohon maaf Mbak Lovina tadi ya. Mbak Lovina dari Bali Nustra. Saya kurang paham, nanti mungkin bisa japri saya gitu ya di WA ya Mbak Dini. Kalau gitu apa yang dimaksud ini?
Tapi bisa terkait langsung dengan jawab. segmen, ini segmen aja deh. Mana ya tadi? Ini ya. Nah, Segmen. Kalau kita bicara segmen, saya biasanya gini, satu terbitan, satu episode itu terdiri beberapa macam apa file gitu oke, ya, no? File gitu. Nah nanti itu kita kompilasi jadi satu, muncullah dia di Spotify dan lain. Kalau saya biasanya, cuma maaf Mbak Lovina, saya kurang paham dengan istilah sweeping tube. Saya baru dengar. Ino aja yang milenial saya tanya nggak tahu, ya kan? Mungkin nanti bisa japri saya deh, ya. Kita next aja ya. Oke, Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Dali. Dalit. Bu, kalau ingin bikin podcast khusus pelabuhan, bagaimana supaya kita bisa konsisten di topik yang sama di setiap tayangan? Bagaimana supaya tetap menarik saat tayang? Terima kasih. Kamu kenapa begini-gini? Nggak lihat. Maaf. Depan Desi. Ya, gimana kalau bikin podcast khusus pelabuhan? Oh, menarik sekali ya. Sebenarnya Iya, kan banyak benar. sekali kita kerja di sini, pasti banyak topik-topik yang sebenarnya bisa kita angkat supaya konsisten. Ya harus ditarget, niatnya yang kuat, nggak boleh mager. Nggak boleh mager. Kayak tadi kan saya bilang konsistensi itu yang sulit. Iya, Mengkreat itu benar, mudah. benar, Mungkin benar. Mbak Dale punya materi banyak ya, tapi terus mau publishnya ini masih mager. Pertama 1 hari 1 audio, lama-lama hilang kan seminggu sekali. Kalau saya pikir kita perlu konsisten Mbak Deli supaya kita bisa terus eksis gitu ya, supaya tetap menarik saat tayang. Ada yang bilang, saya pernah ditanya gini sama ada teman-teman di Humas tanya gini, Bu, kenapa nggak bikin smash atau jingle dulu di depan podcastnya supaya lebih menarik. Saya bilang, oh itu ide kamu menarik, makasih. Tapi saya ini adalah tipe orang podcaster puritan. Ini pernah dengar istilah puritan. itu? Bukan uritan ya, kalau uritan soto ya. Jadi mungkin teman-teman Portizen juga nggak ngerti nih. Puritan tuh orang lama, ketahuan banget ya. Okay. Puritan itu orang yang tidak terlalu memedulikan dengan editing. Oh. Jadi saya sekali rekam, teman-teman percaya nggak? Saya sekali take rekaman itu sekali, saya nggak pernah edit. Nggak pernah. Saya pernah rekaman podcast keroyokan itu di kafe. Noise itu saya biarin supaya jadi ambience. Jadi ada tukang bakso lewat, teng 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 teng, saya biarin. Oh gitu. Handphone kalau rekaman saya handphone satunya bunyi, templing saya biarin karena saya berpikir bahwa natural itu justru yang kalau saya ya ambience itu dapat gitu loh. Kita nggak sedang dibuat-buat gitu loh. Kita lagi indoor. Kalau aku kayak gitu sih Mbak Dale. Jadi supaya menarik itu seperti itu, menarik saat tayang. Iya. Medsos bisa dipakai Mbak Dale seperti itu ya. Oke, dengan catatan nggak noise dan tetap jelas suaranya gitu ya Bu ya? Iya. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Susana Emiliasari. Kalau di TPS kita punya konten medsos kita namain podcast. Nah, tuh isinya biasanya kita bikin model Deddy Corbuzier dengan mengundang narasumber dari internal TPS gitu Bu Kamel. Tapi kadang juga bikin konteks versi suara gitu yang topiknya tentang puisi atau sekedar greeting, misal himbauan pemakaian APD berupa puisi atau bisa lagu. Itu masih bisa dibilang podcast nggak ya Bu? Makasih Mbak Susan. Saya lihat memang Mbak Susan eksis banget ya di medsosnya TPS gitu, salut saya. Saya cuman pengen tanya, apakah rekaman suara yang Mbak Susan biasanya dia muncul di Instagram atau di mana, saya kurang tahu ya. Itu sudah pernah dipublish di Spotify dan lain-lain. Karena podcast itu secara definitif tadi yang sudah saya bilang, dia itu rekaman suara tapi dipublishnya itu di platform mendengarkan. Platform mendengarkan ya. Jadi kalau kita bicara rekaman suara kita lempar di YouTube, itu bukan platform mendengarkan suara. YouTube itu mainnya kan di audiovisual. Sementara kalau untuk podcast kan kita mainnya di audio aja. Nah, saya nggak paham apakah Mbak Susan sudah rekaman suaranya itu ditayangkan di Spotify atau yang lainnya, nah itu bisa disebut podcast. Tapi kalau tipikal Mbak Susan yang dimaksud Deddy Corbuzier itu mungkin adalah ya YouTube ya. Tapi itu kalau saya baca sih kayaknya itu dia tuh mau bikin podcast, mau ngundang orang, cuma dia cuma audio aja Bu, jadi nggak bentuk video. Oh, nggak masalah. Jadi kalau audio aja, kemudian dipublish, diterbitkan di platform mendengarkan, itu udah jadi podcast. Tapi kalau Susan kemudian ngundang kayak aku sama Ino gini ngomong, terus dia tayangkan visualnya juga, itu belum. Kalau menurut saya belum podcast sih itu, kalau menurut saya. Oke. Gitu ya. Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingetin lagi bahwa nanti ada games Kahoot.
Jadi nanti pemenangnya itu akan dapat hadiah menariknya gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap ikutin sampai akhir karena nanti di akhir juga ada absensinya Gitu ya. gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak usah dibaca yang depan loh. Nggak usah dibaca yang depan loh. Oh iya. Saya aja yang bacain ya. Saya mau tanya dong. Oke. Untuk ini siapa ya ini ya? From you. No, who I am ya Who I am. Kayak Siapa filmnya saya? Jackie Chan gitu ya. Saya mau tanya dong untuk penyusunan skripnya bagaimana ya supaya flow-nya bagus. Oke. Ini saya nggak tahu ya, Mas atau Mbak. Saya panggil D aja deh. Oke, Tapi saya ulang lagi ya kira-kira udah mulai pertanyaannya. kebayang Bu. orangnya ya. Saya ulang lagi. Saya mau tanya dong untuk penyusunan skripnya bagaimana ya supaya flow-nya bagus. Flow bagus itu kalau kita di jurnalistik, di komunikasi kan ya bukan hanya di komunikasi, kita kenal 5W1H. Ya, mungkin Inu juga sudah tahu ya, mungkin awali dulu dari what-nya, terus where-nya, when-nya, tapi cari lead pembuka yang menarik audiens ya. Jadi contohnya gini, kita mau bicara soal bagaimana survivor COVID ini bisa bangkit lagi ya setelah sekian lama dia terpuruk umpamanya begitu. Tentu yang kita tonjolkan adalah bagaimananya kan, ya kan. Nah itu mungkin itu bisa kita jadikan lead di depan. Kalau saya biasanya nyusunnya skrip tetap ya, Mas Mbak, tetap skrip saya bikin, kemudian di highlight pakai 5W1H bisa. Tentu saja how-nya lebih banyak daripada Anda bicara what-nya terus orang bosen gitu ya. Pasti kita orang kan pengen tahu how to-nya sih. Kalau ngomong COVID aja kan orang sudah tahu, tapi gimana sih bangkit dari COVID itu gimana? Dari sisi orang yang udah pernah kena COVID, umpamanya seperti itu. Saya biasa membagi 3 no. Jadi ketika rekaman saya pasang dulu lead. Kalau di cetak terkenalnya lead ya, jadi kayak smash gitu loh. Sembuh dari COVID, bagaimana rasanya? Itu. Jadi saya mancing dulu pendengar untuk asik nih kayaknya ada cerita tentang survivor COVID. Setelah itu saya pertanyaan gitu ya. Betul, bikin orang penasaran kan. Habis itu saya keluarin smash. Selingan lagu kayak wek wow atau jeng jeng seperti itu. Baru saya masuk ke intinya. Seperti itu sih. Untuk Mas dan Mbak, you know who I am. Oke, pertanyaan udah selesai semua. Terima kasih banyak Bu Kamel ya, makasih atas sama-sama. info-infonya.